Oke, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan kami dari Praktikum Data Science Blok B. Eh, saya Lik Aliandaru, NIM 123180054, dan rekan saya. Saya Muhammad Fadli, NIM 1231838. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami yang mengangkat tema tentang bencana. Langsung kita jelaskan saja mulai dari awal. Ya, jadi yang pertama-tama di sini kami menggunakan algoritma KNN untuk klasifikasi datanya nanti. Jadi ini tipe yang supervised. Untuk datanya sendiri kami mengambil dari Kaggle dan kami juga mengambil dari hasil scraping manual kami sendiri. Nah, tujuannya nanti untuk yang dari Kaggle itu digunakan untuk trainingnya, dan yang hasil scraping sendiri itu akan digunakan sebagai testingnya seperti itu. Oke, mungkin kita mulai dari scraper.r dulu. Di sini gunanya adalah untuk melakukan scraping data manual dari Twitter seperti itu. Yang pertama di sini kita mengisi nilai-nilai dari request URL, akses URL, autentifikasi, customer key, customer secret, access token, dan access secret. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini kita menggunakan setup Twitter authentication. Nah, kemudian selanjutnya mengisi data-data search dengan nilai-nilai flood, earthquake, volcano. Karena pada uh, kali ini kita akan mencari berita atau teks mengenai tentang banjir, gempa bumi, dan gunung meletus. Kemudian sedangkan data Twitter yang kita ambil adalah sebanyak kurang lebih 40 itu. Kemudian selanjutnya ini dilakukan perulangan. Nah, kemudian di sini adalah proses untuk mengambil data dari Twitter dengan apa namanya, language English. Nah, di sini maksudnya 40 adalah setiap data akan diambil, setiap hashtag ini akan diambil sebanyak 40. Jadi float itu 40 data, earthquake 40, dan volcano 40. Jadi kurang lebih sekitar 120 data. Kemudian digabungkan dan ditulis menjadi with scraping.csv yang nanti akan diolah di selanjutnya. Nah, setelah data-datanya disimpan, kemudian selanjutnya adalah ke proses KNN-nya sendiri. Jadi yang pertama di sini menggunakan beberapa library banyak. Saya ini untuk nanti kebutuhan penampilan, Hero untuk mengakses lokasi, Hero untuk mengakses apa namanya, lokasi data atau folder, dan ggplot nanti sebenarnya ini tidak dipakai sih untuk coba-coba di saya sendiri sebenarnya ini. Dan topik model juga tidak dipakai untuk pembuatan LDA-nya. Yang digunakan adalah tidyverse dan tidytext itu. Dan yang word cloud ini untuk menggambarkan word cloud, use Z ini untuk menggunakan fungsi get energy sentiment untuk mendapatkan hasil emosi atau emotion dari teks yang kita akan proses nanti. Dan TM di sini adalah untuk text mining. Langkah yang pertama adalah menyimpan data raw yang dari Kaggle menggunakan Verum dan Here. Kemudian data scraping manual tadi juga akan disimpan di dalam bencana raw scraping. Nah, selanjutnya kita akan melakukan filtering terhadap data-data tweets ini. Mungkin kalau bisa kita lihat di sini, isi dari tweets itu adalah ini, ID, keyword, dan teks seperti itu. Yang kita pakai hanya itu. Dan kalau data aslinya sendiri itu seperti ini, ada ID, keyword, location, text, dan target.
Nah, kita di sini hanya membutuhkan ID, keyword, dan teksnya saja untuk dilakukan training nantinya. Nah, kemudian setelah di-filtering, keywordnya yaitu banjir, gempa bumi, dan gunung meletus, selanjutnya adalah data raw scraping ini kemudian kita ambil ID sama teksnya aja. Karena kalau kita lihat di bencana raw scraping, view bencana raw scraping, kita lihat di sini akan ada banyak data. Nah, di sini, nah oleh karena itu, karena terlalu banyak data yang tidak akan kita gunakan, kita pilih ID dan teksnya aja. Seperti itu. Ini proses pengambilan datanya. Dan selanjutnya adalah melakukan cleaning data. Ini intinya dari bencana dan bencana scraping ini sama aja. Intinya menghilangkan retweetan, kemudian ada uh, apa lambang ad, hashtag, link, punctuation, dan lain-lain. Termasuk juga di sini menghilangkan emoticon. Kemudian membuat lowercase. Jadi semua teks akan dibuat lowercase. Jadi intinya bencana akan di-cleaningkan, kemudian bencana scraping juga akan di-cleaningkan. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah di-cleaning menghilangkan stop words. Menggunakan perintah seperti ini, yang pertama di group by, kemudian di unstopkan, kemudian di anti-joinkan dengan stop words. Seperti itu, dan setelah itu di ungroup. Jadi, tadi awalnya di group by, kemudian sekarang di ungroup lagi. Untuk scraping juga sama aja. Nah, kemudian selanjutnya adalah penentuan data training dan testing. Nah, kalau tadi saya bilang training diambil dari data Kaggle, berarti training sama dengan bencana, seperti itu. Nah, kemudian untuk untuk testingnya, di sini kita menggunakan sort sampel 10% dari data yang kita scraping. Kemudian dan selanjutnya DT ini yang sebelumnya di sort kemudian diambil 10% dari data scrapingnya, kemudian diganti menjadi bencana scraping DT, yang berarti kita DT ini menjadi isinya menjadi 10% dari data-data bencana scraping yang ada. Itu. Nah, kemudian selanjutnya itu kemudian DT ini akan disimpan dalam data frame yang namanya testing, seperti itu. Oke, selanjutnya proses dari KNN itu sendiri. Di sini kami menggunakan KNN dengan cosine similarity untuk mencari jarak terdekatnya, seperti rumus yang ada di PPT. Nah, yang pertama dia pembuatan hasil prediksi untuk menyimpan data frame berupa data frame untuk menyimpan hasil prediksi yang akan kita buat nanti. Dan yang pertama dia mengambil data predik, yaitu mengambil satu kalimat dari testing, kemudian digabungkan dengan data training. Jadi data training yang ada banyak itu kemudian digabungkan dengan data yang akan kita prediksi, kemudian dicari data TF-IDF-nya. Nah, setelah data TF-IDF-nya dibuat, kemudian selanjutnya adalah melakukan pembobotan di sini. Di sini ada dua perulangan, ada for yang pertama dan for yang kedua. Inti dari perulangan ini adalah for yang pertama itu menjelaskan fungsi atau rumus yang di atas ini, yang ada di atas, rumus yang ada di atas. Kemudian for yang kedua kan menyimpan nilai-nilai dari fungsi atau rumus yang ada di bawah, seperti itu. Jadi yang pertama di sini temp train ini digunakan untuk menyimpan data-data training yang akan dicocokkan dengan data yang akan kita prediksi. Nah, kemudian selanjutnya data-data itu dijoinkan
berdasarkan word-nya, kemudian dilakukan mutasi hasil kali sama dengan TF-IDF X kali TF-IDF Y. Berarti kalau di PPT ini, anggaplah data yang akan kita testing adalah D5, kemudian data trainingnya adalah D1, maka dia akan mengalihkan TF-IDF dari D5 dan D1, berarti 0,845 dikali 0. Seperti itu. Dan kalau dia D2 berarti 0,54 dikali 0,56. Kalau yang di garis ke yang percaya, yang term percaya, seperti itu. Nah, kemudian setelah diproses seperti itu semuanya, selanjutnya adalah menggabungkan data-data yang telah dikali itu ke bobot training, seperti itu. Nah, setelah itu kita mendapatkan semua data-data hasil perkalian di bobot training. Bisa dibilang bobot training adalah tabel yang ada di bawah sini, yang berwarna kuning ini. Kemudian selanjutnya menentukan panjang data atau menentukan nilai dari rumus yang ada di bawah ini. Nah, yang pertama dia rumusnya adalah mengakarkan. Kalau dilihat di sini, nah ini. Yang pertama dia mengkuadratkan bobotnya, kemudian dijumlahkan semua nilainya, kemudian diakarkan seperti itu. Berarti proses yang akan dilakukan adalah di sini pertama dia mengkuadratkan di sini, kemudian menjumlahkan, yang kemudian diakarkan seperti itu. Nah, setelah dapat nilai-nilainya akan disimpan di dalam panjang training, ini merupakan data frame yang ada di atas ini, dan digabungkan dan menjadi seperti kurang lebih menjadi seperti ini. Nah, seperti ini. Yang kolom dan baris yang ada di paling bawah ini. Nah, setelah mendapatkan nilai dari dua rumus ini, selanjutnya adalah mencari nilai dari quotient similarity untuk menentukan mana yang paling mendekati. Oke, yang pertama di sini adalah predik panjang sama dengan predik panjang filter ID. Predik ID yang berarti predik panjang ini menyimpan data-data yang akan kita prediksi nantinya. Kemudian quotient ini adalah sebuah data frame. Nah, kemudian di sini ada perulangan. Perulangan ini untuk menghitung rumus dari ini. Bobot dibagi panjang dari itunya. Panjang trainingnya, seperti itu. Ini ada rumus bobot training dibagi predik panjang akar dikali panjang training akar. Seperti itu. Jadi panjang akar ini adalah predik panjang akar adalah panjang dari data yang akan kita prediksi, sedangkan panjang training adalah panjang yang akan kita training, yang sedang di training. Kemudian hasil-hasilnya akan disimpan di dalam sini. Hasil quotient disimpan, quotient time ini disimpan di dalam hasil quotient seperti itu. Nah, setelah semuanya disimpan, setelah diproses, selanjutnya adalah melakukan sorting atau arranging. Sini sorting descending agar terlihat mana yang paling besar dan mana yang paling kecil, seperti itu. Nah, kemudian menentukan nilai K-nya, K sama dengan 7. Di sini saya menggunakan K sama dengan 7, kami menggunakan K sama dengan 7 karena setelah dilakukan tes akurasi, itu menunjukkan kalau 7 ini merupakan nilai yang paling akurat. Kalau kita lihat di sini, sebelumnya, oh ya ini, pada saat nilainya sama dengan 7, akurasinya adalah 95%, seperti itu. Sehingga kami menggunakan nilai K sama dengan 7. Atau 7 terdekat, data 7 terdekat. Kemudian di sini proses pencarian data 7 terdekat menggunakan head
angka seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah melakukan perhitungan. Itu lakukan perhitungan. Jadi sentimen predik adalah predik KNN yang ini, yang data yang telah disortir menjadi 7 data terdekat, kemudian dihitung masing-masing keywordnya seperti itu. Kemudian setelah dihitung, dia akan dicari keyword mana yang memiliki count atau n paling banyak seperti itu. Nah, kemudian setelah mendapatkan keyword mana yang paling banyak, kemudian hasil-hasil itu disimpan di dalam hasil prediksi data frame yang ada di paling awal tadi. Seperti itu. Kemudian selanjutnya tinggal digabungkan aja dengan teks yang aslinya untuk kebutuhan Shiny nanti. Seperti itu. Kemudian ini data akhir ini hanya untuk kebutuhan Shiny juga nanti, untuk kebutuhan ditampilkan di data Shiny. Kalau kita lihat di sini hasil prediksi, nah di sini adalah keyword-keywordnya. Jadi ID kesekian diprediksi bahwa keywordnya adalah volcano. Jadi kemungkinan berita ini adalah volcano seperti itu. Sedangkan isi dari data akhir adalah hasil dari prediksi tadi ditambah dengan teks aslinya yang belum dilakukan cleaning sama sekali seperti itu. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan KNN-nya. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan UI dan Shiny-nya oleh rekan saya, Fadli. Halo, Fadli. Terima kasih rekan Andian Daru. Sebelumnya saya izin share screen dulu. Oke, siap. Sebelumnya saya mohon maaf jika suara saya sedikit berisik, soalnya di sini ada sedikit acara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai visualisasi dari data yang telah diolah di file bencana.rnd yang telah dijelaskan oleh rekan saya Leandaru. Di sini saya akan menjelaskan visualisasi dalam bentuk Shiny webnya. Nah, dalam pembuatan aplikasi Shiny ini ada beberapa package yang harus kita install. Yang pertama ada Shiny. Untuk pembuatan Shiny ada workload. Untuk pembuatan workload ini nanti ada TM ya, text mining, cleaning data dalam pembuatan workload-nya. Terus ada color picker, di mana kita nanti akan menggunakan color picker dalam menentukan latar workload. Kemudian ada ggplot2 dan plot_b untuk penampilan plot. Baiklah, dalam membangun aplikasi ini ada beberapa hal penting. Ada 3 struktur penting dalam pembangunan aplikasi ini. Yang pertama itu ada UI, di mana UI ini berhubungan dengan antarmuka pengguna atau user interface. Di sini juga tata letak dalam aplikasi akan kita bangun. Kemudian ada yang namanya server. Nah, server ini berguna sebagai tempat proses logika ataupun lebih sering dikenal dengan backend dari aplikasi yang sedang berjalan, apakah itu proses input, output, session, dan saat ini kita menggunakan proses input dan output. Dan bagian ketiga itu Shiny App yang digunakan untuk menjalankan aplikasi ini sendiri. Pertama kita akan menjelaskan yang pertama itu bagian Shiny. Nah, di sini ada yang namanya H1 sebagai titel kita, titel aplikasi. Di sini kita beri nama sentiment analysis. Ini dia tampilannya. Kemudian ada beberapa kita menggunakan tab panel ya, atau posisi navbar bentuknya. Ada beberapa tab panel yang kita gunakan, ada 4. Ada tab panel untuk data raw, ada tab panel untuk
data sentimen emosi, ada plot sentimen emosi, dan yang terakhir ada untuk word plot. Nah, pertama kita bahas mengenai data raw. Di bagian ini kami menginputkan titelnya dengan nama data raw. Isinya merupakan nantinya sebagai data akhir yang telah digabung dengan data sebelumnya, sehingga di sini ada bentuk keyword dari sebuah teks dalam data, apakah itu berbentuk float, volcano, ataupun earthquake. Dalam tab panel kali ini kita akan menampilkan data raw dengan ID ataupun name data raw yang akan ditampilkan nantinya di bagian server. Kemudian di tab panel selanjutnya kita akan menampilkan data sentimen emosi, di mana sentimen ini didapatkan dari hasil scraping yang datanya kemudian diubah menjadi file.csv. Kita akan menampilkan data dan untuk nama name atau ID-nya di sini kita menggunakan data sentimen. Tab panel selanjutnya yaitu plot sentimen yang ini ya, plot sentimen. Di plot sentimen ini proses yang kita lakukan itu hanya output, yaitu output dengan name yang akan diproses adalah plot 1. Mohon maaf, daerah saya sepertinya mati lampu. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Ya, sudah hidup lagi. Selanjutnya itu ya tab terakhir yaitu tab workload. Nah, di bagian workload ini kita memasukkan tampilan baru yang namanya sidebar. Mungkin sudah biasa di bagian web. Nah, di sidebar ini ada beberapa fitur yang kami masukkan. Yang pertama ada radio button. Gunanya adalah untuk memilih jenis dalam penampilan data, apakah itu upload file atau datanya sudah tersedia. Namun untuk saat ini kami hanya menyediakan radio button satu pilihan saja, yaitu upload file. Yang kedua, baiklah saya lanjutkan. Mohon maaf tadi ada tunggu azan sebentar di daerah Riau. Baiklah, di bagian workload, di sini ada tampilan sidebar, di mana di sidebar ini akan menampilkan beberapa fitur. Yang pertama yaitu radio button, di mana radio button ini berfungsi untuk memilih data dalam bentuk data apa yang kita tampilkan, apakah kita memilihkan file sendiri, memilih di internet atau data yang sudah tersedia. Namun untuk keadaan saat ini kami hanya menyediakan pilihan upload file, di mana file yang akan di-upload nanti adalah hasil data yang telah diolah menggunakan KNN oleh rekan saya tadi. Selanjutnya ada select input, yaitu memilih bahasa. Bahasa yang digunakan nantinya, kata-kata yang digunakan nantinya dalam workflow dan workload bisa dihapus, di filter jika tidak digunakan. Dalam kali ini pilih bahasa bisa dalam menggunakan Danish, Dutch, English, French, dan lain-lain. Selanjutnya ada juga conditional panel, yaitu untuk menampilkan file workload yang mau ditampilkan nanti, data workload yang mau ditampilkan. Dan di sini fungsinya adalah memilih file. Selanjutnya ada checkbox. Checkbox ini berfungsi untuk menjalankan fitur dari remove tadi ya, remove stop word tadi. Semisalnya ada kata-kata yang pengen dihapus, bisa melalui text area yang telah disediakan. Ada 3 text area, ya, 3 text area. Dan selanjutnya ada fitur numeric input, di mana di sini fungsinya adalah untuk menampilkan berapa jumlah kata yang akan ditampilkan di dalam workload. Apakah 100, 1000, dan lain sebagainya. Dengan value value dasarnya adalah 100,
dan minimal data yang ditampilkan adalah 5. Yang di-input adalah 5. Dan yang terakhir yaitu ada fitur background color, di mana di sini fungsinya adalah untuk mengganti background dari word plot. Itu saja, di mana fungsi library yang diambil tadi adalah library select color picker ini ya. Nah, sedangkan main panel yang akan dijalankan dalam fitur workload ini adalah membuat workload dengan name yaitu plot. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian server. Sebagaimana kita ketahui, server ini fungsinya sebagai tempat untuk menjalankan aplikasi yang telah kita buat, apakah itu dalam bentuk input, output, dan logika-logika yang ada di dalam program. Yang pertama kita akan menampilkan data row ya, hasil dari data yang telah cleaning, cuman ditambahkan dengan data sebelumnya tadi yang telah dijelaskan oleh rekan saya Lie. Di sini kita data yang telah di cleaning dan ditambah tadi, kemudian saya simpan dalam bentuk file CSV dengan nama data Kaggle. Kemudian file tersebut saya masukkan dan nama saya inisiasikan dengan variabel data row, dan data yang CSV tadi kemudian diubah ke dalam bentuk data frame. Kemudian lagi data frame ini nantinya akan menjadi tampilan untuk data row, output data row. Di sini ID yang dipanggil itu adalah data row, sebagaimana kita ketahui bahwa data row tersebut adalah untuk tab panel yang pertama, ini dia. Hasil dari tampilannya adalah sebagai berikut. Sebelumnya mungkin kita ketahui bahwa data dasarnya adalah cuma ID dan teks, ada ID dan keyword, ada float, volcano, liquid. Kemudian datanya ditambah dengan teks sebelumnya sehingga menjadi masih ada ini ya, supportnya ya, ada add dan lain sebagainya. Datanya ada banyak, ada 10 slide di sini. Ini ada fungsi search gunanya untuk mencari, misalnya kita mencari data float, mencari kata-kata tertentu atau teks tertentu dalam data frame yang ada di sini. Oke, selanjutnya yaitu output sentimen emosi. Ini data sentimen emosi. Nah, data sentimen emosi tadi merupakan hasil dari scraping oleh teman saya tadi ya, yang dijelaskan sebelumnya di Twitter, sentimen-sentimen yang ada oleh pengguna. Kemudian hasil sentimen tersebut diklasifikasikan menjadi kata-kata yang akan diolah oleh suatu fungsi, nanti saya akan jelaskan di bawah, suatu fungsi, dan file hasil sentimen tersebut saya simpan dalam bentuk file s.csv. Data yang kemudian saya read, saya import ke sini, dan saya ubah menjadi data frame dengan nama variabel itu senddf. Kemudian data tersebut saya output. Sini saya output untuk ID atau name dari data sentimen, di mana data sentimen adalah tab panel yang kedua. Ini ya, tab panel yang kedua, tab panel yang satu. Ini data sentimen emosi ini ya, benar. Ini dia, name-nya kan data sentimen. Ini dia. Hasil datanya adalah seperti ini, ada anger, anticipation, disgust, fear, joy, sadness. Bentuknya lebih kurang seperti ya sentimen seseorang terhadap berita dari disaster, bencana yang telah diambil dari data Kaggle tadi. Kemudian kita akan menampilkan output plot ya. Plot ini merupakan hasil visualisasi dari data sentimen. Data sentimen ini kemudian kita plot ya. Bagaimana prosesnya? Di sini saya menggunakan function ya. Frame senddf.
yang ada di sebelumnya, yang hasil dari hasil dari CDF. Nah, ini hasil dari import s.cfd. Nah, kemudian kami olah menjadi bar plot dengan kolom sesuai dengan data sentimen apa saja, yaitu ada 10 sentimen, ada anger, anticipation, sampai dengan trust, negatif, positif terhadap berita yang ada. Kemudian agar terlihat berbeda satu sama lain, kolomnya kami kasih warna berbeda, 10 warna berbeda. Jika ini juga menjadi 5 misalnya, sorry ya, kita terus dulu. Nah, maka antara satu bar dengan bar yang lain akan memiliki warna yang sama, seperti ini ada kuning. Antara anger dan sadness itu sama warnanya, karena kita ingin membandingkan antara sentimen satu dengan yang lain, maka setiap sentimen kita bedakan warnanya. Kemudian di sini Y-nya kami namakan dengan count, jumlah kata yang muncul, dan dengan main dengan judul yaitu sentiment score, ya, sentiment score per disaster. Ini name dari tab plot sentiment tadi, atau plot 1 di render sehingga menghasilkan plot seperti yang ada di layar kita. Kemudian kita akan menampilkan workflow. Nah, di sini kita harus menginput dalam bentuk apa kita menampilkan data, yaitu upload file. Di sini ya, proses input file, mana ya, input file ini ya. Kita harus menginput file terlebih dahulu. Kemudian data ini kita select ke file ya, kita pilih file. Datanya kalau tidak salah nama sentimen. Saya beri nama sentimen. Oke, setelah data kita input di sini ya, fungsi input. Di sini untuk input file, select file. Nah, kemudian untuk menampilkan workload-nya itu kita menggunakan function ini ya, function dengan variabel create workload. Nah, di sini kan dalam functionnya kita membutuhkan data 6 word dengan defaultnya adalah 100 dan backgroundnya defaultnya adalah white ya, defaultnya 100 dan backgroundnya defaultnya white. Oke, dalam tampilan ini kita membutuhkan data, makanya di sini dia melakukan data source ya, data source ya, ini ya, data source. Nah, di mana data source ini adalah kita memilih data sendiri. Ya. Kemudian di sini juga nomor ya. Ini nomornya di sini. Nah, untuk inputan ada di pola adalah 100 dan bisa kita input pada tag ini ya, text area yang ada ini dengan value di pola 100 dan minimal 5. Untuk selanjutnya backgroundnya call ya, ini kita bisa memilih sendiri dengan defaultnya adalah white, dan bisa kita ganti pada fitur yang ada di bagian ini, color input. Misalnya kita ganti menjadi sedikit berbeda. Nah, kan gelap itu. Seperti itu. Bagaimana prosesnya terjadi?
Di sini kita menggunakan algoritma tadi ya, kita memfilter, memilah kata-kata, kita memisahkan kata-kata, kemudian kita hitung kata-kata tersebut berapa frekuensi dari kata-kata. Nah, setelah kita pisahkan, dengan Word itu adalah nama data dan frekuensi adalah sebagai S numerik ya. Berapa jumlah data dalam suatu data frame. Oke, ini sudah. Nah, fungsi dari korpus ini adalah untuk menjalankan remote spesifik ini tadi. Misal kita mengubah untuk menghapus suatu kata, misalnya adalah strong. Maka kata strong yang tadi ada di sini sudah terhapus. Untuk menghapus kata-kata ini hanya bisa disediakan 3 teks area saja. Ini dia menampilkan output cloud, di mana cloud ini merupakan ID dari tab panel Word Cloud. Mana ya? Nah, ini cloud. Hasilnya adalah sebagai berikut ini ya. Nah, untuk menjalankannya, kita menjalankan fungsi ini, UI-nya kita pakai UI dan servernya adalah server. Servernya ini dan UI-nya adalah ini. Kalau tidak kita sign up, maka aplikasinya tidak akan berjalan. Hasil dari workload yang kita peroleh dari data frame yang ada, bahwa kata Vulcano, dimana kan kita tadi memisahkan data berdasarkan keywordnya 3 ya, ada flood, Vulcano, ada earthquake. Nah, ternyata kata yang banyak muncul di dalam data yang kita olah adalah Vulcano. Dan juga ada masih banyak kata lagi ya, seperti Vulcano ini ada value-nya 30, ada frekuensinya 30, activity ada 19, ukuran teks ini sebanding lurus ya, berbanding lurus dengan frekuensi yang ada dalam frekuensi teks yang ada dalam frekuensi kata yang ada dalam suatu teks. Nah, maka dari visualisasi yang kami olah, maka didapatlah hasil seperti berikut, yaitu hasil sentimennya adalah dengan tertinggi adalah fear, dan antara mereka menanggapi positif atau negatif, ternyata banyak negatif, dan hal yang banyak terjadi di bencana yang banyak terjadi di dunia ternyata adalah vulcano dan beberapa anak yang seperti lava, cut, recording, banyak lagi ya vulkanik. Dan yang cukup menarik adalah di sini ada kata Indonesia. Ternyata Indonesia juga sedikit spesifik dengan kata-kata disaster, bencana. Ada Filipina kalau nggak salah, ya ada earthquake. Apa kesimpulannya? Nah, kesimpulannya adalah saya kembalikan akan disimpulkan oleh rekan saya, Aliandaru, ya saya stop screen. Oke, sebelumnya saya sedikit koreksi penjelasan saya sebelumnya. Jadi data yang kita ambil pada scraping bukan 40 sebenarnya. Total data yang kita ambil adalah sekitar 1000 data. Nah, kemudian pada saat proses pemilihan data testing itu diambil sekitar 10% saja, jadi kurang lebih ya sekitar 100 data seperti itu. Banyak untuk koreksi saja. Nah, untuk kesimpulannya dari proyek ini ya kurang lebih sama seperti yang dikatakan Fadli tadi, bahwa ternyata dari data-data yang kita ambil, mayoritas bencana yang ada di dunia adalah vulkano, seperti itu. Ini, nah, mayoritas diketahui adalah vulkano. Jika kita lihat lebih dalam lagi, emosi atau kata-kata yang sering diucapkan dari tweets tersebut adalah kata-kata bersifat negatif. Kemudian yang kedua, mereka ketakutan atau fear akan bencana ini atau lebih tepatnya vulkano. Seperti itu. Oke, mungkin Fadli ada yang mau ditambahin lagi? Ya, sepertinya cukup ya. Intinya adalah dari informasi berita yang ada di data
saya mengulang lagi, kami mengambil data dari Kaggle tentang bencana yang ada di dunia dengan kami klasifikasikan menjadi 3 bagian utama saja, ada vulkano, ada flood, ada earthquake. Ternyata yang banyak terjadi adalah vulkano, gunung meletus. Nah, dengan respon dari pengguna Twitter bahwa mereka banyak merespon negatif terhadap berita tersebut. Dalam bentuk apa? Ya, ketakutan, dan di situ ada juga surprise, ya, terkejut ternyata dengan berita yang ada, dan sedikit sekali yang apa itu, sadness, sedikit ternyata yang sedih, memberikan sedih. Dan untuk tanggapan positif seperti yang jauh dari bencana. Ya, kita kenal kalau bencana ya banyak menanggapi dengan keadaan ini. Cukup, Pak. Oke, kalau udah sekian presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.